semua, selamat datang di Learning Journal Podcast. Hari ini kita ngobrol santai bareng nih, bareng Kak CPNS kece dari Kementerian PUPR. Podcast kali ini berjudul What We Can Do to Make PU Better and Stronger, alias gimana caranya bikin PU lebih keren, lebih kuat, dan tentunya lebih bermanfaat buat masyarakat. Nah, biar lebih seru, kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Nih, yang pertama kakak yang pakai headphone. Kak, siapa namanya? Halo Mbak Nanda, salam kenal ya. Aku Laras dari Jasa Konstruksi, yang gimana tuh bakalan siap membawa perspektif dari dunia pembinaan jasa konstruksi, Mbak. Salam kenal semuanya, Mas, Mbak. Nah, mas-mas satunya nih namanya Rizky. Boleh kenalan dong? Halo Mbak Nanda dan teman-teman yang lain. Salam kenal lagi, saya Rizky dari bidang sumber daya air. Di sini saya akan menjelaskan dari kacamata sumber daya air sendiri. Oke, berikutnya ada Mbak Lasri. Hai, saya Lasri dari Bina Marga, siap bagi cerita dan ide, siap bagi cerita dan ide untuk semuanya. Dan mas-mas yang terakhir nih, Mas Zafran ya. Oke, baik. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Zafar. Saya berasal dari Cipta Karya. Di mana sih, Nas? Saya siap membahas dari ring kacamata di bidang infrastruktur permukiman. Buat mas-mas dan mbaknya nih, waktu kita belajar wawasan kebangsaan selama laksana kali ini, pasti ada momen-momen yang bikin kita ngeh gitu kan. Dengan eh, ternyata nyambung gitu sama pekerjaan kita di TU. Nah, kalau saya tanya pendapatnya Mas Rizky, gimana nih dari perspektifnya sumber daya air? Kalau menurut saya, jika mengaitkan ke materi kemarin ya, mengenai wawasan kebangsaan itu, di sumber daya air itu saya jadi merasa sadar sekali kalau mengelola air itu tidak hanya soal teknis, tapi ini soal keberlanjutan hidup masyarakat luas. Misalnya pengendalian banjir atau penyediaan air untuk irigasi. Nah, itu kan dampaknya dirasakan langsung oleh semua masyarakat ya. Dan jika masyarakatnya aman terhadap akses air itu, bagi saya juga merasa aman karena itu adalah salah satu bentuk bela negara itu sendiri. Dari perspektifnya Bina Marga, bagaimana? Kalau aku yang di Bina Marga itu, aku jadi kayak paham kalau jalan itu bukan lebih dari sekedar aspal, dia juga bukan hanya penghubung antar daerah, tapi juga penghubung rasa persatuan. Kalau aksesnya bagus, daerahnya tidak terisolasi, maka rasa kesatuan dan persatuan bangsanya itu bisa makin kuat. Dan ternyata bangun jalan dan jembatan itu juga merupakan salah satu cara nyata dalam membela negara. Karena jalan yang baik itu ternyata bisa nyatuin daerah dan juga bisa buka akses kehidupan buat yang lain. Kalau pendapat dari sumber daya air Bina Marga aja udah oke nih. Ada tinggal dua lagi Cipta Karya sama Jasa Konstruksi. Kalau gitu, Mas Zafran dulu deh dari Cipta Karya. Gimana Mas? Perspektif Mas bagaimana? O- Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Kebetulan nih kami dari Cipta Karya memang sering bersinggungan dengan masyarakat ya. Karena segala macam hal yang kami bikin itu ada beberapa program yang berbasis masyarakat. Nah, contohnya itu ada pembangunan sanitasi, air minum, dan permukiman yang layak. Nah, di Dijen Cipta Karya bukan hanya membangun fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup untuk masyarakat. Ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, masyarakat akan lebih betah, rukun, dan terhindar dari konflik yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, itu sejalan dengan wawasan kebangsaan yang menempatkan persatuan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kalau untuk perspektif dari Jasa Konstruksi, ini Mbak Laras gimana?
Oke, kalau dari jasa konstruksi sendiri sih menurutku peran jasa konstruksi itu sebagai ini ya, ujung tombak pembangunan yang gimana bukan sekedar urusan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Nah, membina penyedia, contohnya tuh seperti membina penyedia jasa agar kompeten, patuh aturan, dan juga menghasilkan konstruksi yang aman. Yang dimana hal ini menurut saya juga tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat konektivitas, dan mengurangi kesenjangan wilayah dalam rangka untuk menopang persatuan dan membela kepentingan rakyat. Tidak masing-masing unit organisasi tempat kalian bekerja ini, kalian udah bisa nemuin dong ya koneksi langsung antara pekerjaan sehari-hari dan bela negara. Kalau kita mau bikin kayak gituan, tentunya ada dong prinsip dari wawasan kebangsaan yang bisa kita, entah itu di lingkup keseluruhan maupun lingkup honor masing-masing. Nah, kalau dari SBA, kira-kira bagaimana Mas Rifki? Apa aja prinsip wawasan kebangsaan yang menurut kamu bisa kamu terapkan di lingkungan pekerjaan? Nah, kalau menurut saya, konsep awalnya itu kalau pegawai merasa dirinya terhubung secara emosional dengan instansinya, ada rasa bangga, peduli dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan organisasi, muncul kemauan untuk menjaga nama baik itu pasti ada dan memberikan yang terbaik. Bukan hanya sekedar bekerja karena kewajiban, tapi muncul keinginan untuk lebih melangkah dari itu. Kalau dari Bina Marga nih Mbak Lesti, bagaimana kamu bisa terapkan apa yang kamu bisa terapkan di lingkungan pekerjaan kamu? Kalau di aku ya yang prinsip persatuan seperti yang kita ketahui dan seperti yang kita ketahui di Kementerian PU ini kan bidang-bidangnya itu saling terkait. Kalau misalnya SDA-nya itu bermasalah, pasti bina marganya juga mungkin bisa kena. Terus kalau cipta karyanya terlambat, jasa konstruksinya itu juga ikut terganggu. Jadi tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus saling kerja bareng, harus saling dukung. Dimana ini bukan cuma soal efisiensi kerja, tapi juga wujud nyata dari semangat persatuan dalam membangun bangsa. Kalau dari Cipta Karya nih, ide-nya Mas Zafran, Kalau bagaimana? dari saya sih, saya milih prinsip keberlanjutan. Kenapa begitu? Karena kan kita itu cuman fokus terhadap proyek-proyek jangka pendek. Padahal dalam wawasan kebangsaan itu mengajarin kita untuk memikir secara jangka panjang. Nah, apa yang kita bangun sekarang harus tetap bermanfaat untuk masyarakat ke depannya, baik itu dalam jangka 20 sampai 30 tahun ke depan. Kalau yang terakhir nih, Kak Laras, bagaimana? Apa yang bisa kamu terapkan di lingkungan pekerjaan kamu? Oke, menurutku kalau kita mau ini ya buat PU itu lebih kuat, salah satu prinsip yang bisa diterapkan dari wawasan kebangsaan itu adalah integritas. Nah, di jasa konstruksi, kalau integritasnya itu nggak dijaga, contohnya seperti proses lelang sampai pengawasan mutu infrastruktur tuh pasti hasil pekerjaannya bisa ini mengecewakan bahkan membahayakan. Jadi bukan hanya diri sendiri yang bahaya, tetapi juga masyarakat yang akan menerima dampaknya. Jadi integritas ini adalah salah satu ini ya fondasi kekuatan di jasa konstruksi, Mbak. Nah, kalau dari teman-teman yang berbeda honor seperti ini, kalau kita collab ya, itu bisa jadi 4 pilar, rasa memiliki persatuan, keberlanjutan, dan yang utama integritas. Benar-benar semangatnya. Keren. Nah, selain kita tahu hubungan dari masing-masing honor kalian nih, pastinya bisa dong sharing ide-ide dari masing-masing. Spill dikit-dikit kalau emang bisa. Kalau kalau emang sekarang tuh kita bebas berandai-andai ya. Ide konsep apa sih yang bikin PU tuh bisa lebih baik dan kuat? Mungkin lebih baik kita tahu jawaban dari yang CPNS. Ya, dulu kali ya. Mas Rizky, ide apa sih yang bikin PU lebih baik dan kuat? Ya, jika mau berandai-andai ya, saya berpikiran membuat transparent performance dashboard. Jadi bayangkan kalau semua proyek PU dari bendungan sampai jalan nasional, dari pembangunan gedung itu bisa dipantau publik secara real time lewat satu platform resmi. Nah, nanti di situ ada informasi lengkap, lokasi pekerjaannya di mana, target penyelesaiannya kapan,
progres fisiknya berapa, progres uangannya sudah sampai mana, bahkan dokumentasi lapangan yang terbaru pun itu bisa diakses oleh masyarakat luas. Jadi masyarakat itu bisa tahu, oh proyek ini sudah sekian persen dan memang sudah berjalan sesuai rencana gitu. Nah, dampaknya apa? Pertama, kita sebagai pegawai jadi terdorong untuk bekerja lebih disiplin karena tahu pekerjaan kita ini sedang diawasi oleh orang banyak. Nah, kedua, ini bisa juga membangun kepercayaan. Selama ini kan kadang masyarakat cuma dengar kabar tapi tidak bisa mengecek secara langsung. Jadi kita suguhkan data-data yang valid sesuai lapangan itu sendiri. Kalau semua data terbuka itu pasti mereka bisa lihat perkembangan dananya jelas, pekerjaan sesuai rencana. Kalau ide dari Kalastri bagaimana? Kalau diminta untuk mengandai-ngandai, aku kayak ada ide buat semacam inovasi hub internal, di mana ini kayak wadah khusus yang ada dalam sebuah instansi, misalnya di Kementerian PU. Jadi wadah khusus ini tuh tempat semua pegawai itu bisa nyumbang berbagai macam ide kreatif yang mereka punya, baik soal teknologi, cara kerja, atau efisiensi di lapangan. Nah, ide terbaik yang bisa langsung diuji coba di proyek-proyek kecil. Nah, menurutku juga ini bukan cuma soal kerja yang lebih pintar, tapi juga bagian dari bela negara. Nah, terus dari situ juga bisa lahir banyak aksi-aksi sederhana yang bisa langsung dilakuin, misalnya melaporkan infrastruktur yang rusak yang kita temui supaya bisa cepat diperbaiki, atau bikin konten edukasi tentang pentingnya jalan dan jembatan sebagai penghubung persatuan. Selain itu juga bisa mengkampanyekan stop odol alias muatan yang berlebih, biar jalan yang kita bangun itu bisa awet dan tidak cepat rusak. Dan yang terakhir itu bisa berupa gotong royong untuk menjaga infrastruktur lingkungan. Nah, hal-hal kecil yang kayak gini nih bisa jadi kontribusi nyata buat negara kita. Kalau dari Mas Zafran nih, spill dong Mas. Kira-kira ide konsep apa sih yang mungkin, yang menurut kamu, yang kamu yakini bisa bikin PU lebih baik dan kuat? Oke, kalau misalnya ini bebas berandai-andai ya. Tapi kalau bisa ini jangan berupa andaian. Tapi kedepannya harus kita wujudkan. Nah, saya itu pengennya PU itu punya sistem infrastruktur yang pintar. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Mas Rizky. Yang mana itu nyambung nih dari pusat sampai daerah. Nah, jadi semua data-data, baik itu jembatan, saluran air, ataupun gedung, punya sensor yang dapat mengirimkan data secara real time. Nah, jadi tim teknis juga punya ini eh, antisipasi untuk mencegah terjadinya kerusakan makin parah. Nah, habis itu kalau bisa gedung-gedung pemerintahan itu sudah menerapkan sistem yang namanya green building, yang mana sistem itu mendukung hemat energi dan nyaman untuk digunakan. Plus mungkin pengurangan limbah-limbah konstruksi yang seharusnya bisa kita lakukan pendaur ulangan untuk mencegah tumpukan sampah nantinya. Ide dari tiga teman CPNS kita aja udah keren ini. Jadi penasaran nih sama idenya Kalaras nih. Gimana Kalaras? Oke, Mbak Nanda, kalau dari aku sendiri sih pengen banget PU punya ini ya, National Construction Quality Center. Jadi semacam pusat pengujian dan sertifikasi konstruksi nasional untuk memastikan semua infrastruktur tuh dibangun dengan standar terbaik. Nah, karena jasa konstruksi Kementerian PU itu menjadi garda terdepan dalam bela negara dan juga tugasnya itu untuk memastikan bahwa tiap infrastruktur itu diuji, disertifikasi, dan dibangun sesuai dengan standar mutu terbaik. Nah, tentunya melalui pengujian yang ketat ini, harapannya kita tuh bisa mencegah penggunaan material dan juga metode kerja yang beresiko. Kemudian juga kita bisa mendorong pemanfaatan teknologi serta eh, dapat memastikan infrastruktur tuh aman bagi masyarakat. Nah, kalau digabung ini keren banget sih, transparan, inovatif, responsif, dan berstandar mutunya tinggi. Nah, dari obrolan kita, aku simpulin wawasan kebangsaan dan bela negara itu enggak berhenti di pelatihan. Ia harus hidup di tiap keputusan, tiap proyek, tiap tindakan kita di PU.
Semoga dengan adanya podcast ini kita bisa memperdalam chemistry untuk berkolaborasi sehingga PU lebih baik dan kuat. Nah, saya mau mendengar nih tagline dari masing-masing teman kita, dari Mas Rizky, Mbak Lasti, Mas Zafran, dan Mbak saya. Oke, kalau tagline dari saya itu, kalau semua pegawai punya rasa memiliki, PU pasti kuat. Kalau dari saya, kalau kita bersatu lintas bidang, masalah sebesar apapun pasti bisa diatasi. Kalau buat kerja jangka panjang, PU bisa jadi investasi masa depan yang baik. Oke, aku nih ya terakhir. Kalau integritas dan mutu terjaga, tentunya infrastruktur kita tuh akan jadi warisan terbaik untuk generasi mendatang. Nah, Sobat PU, jadi CPNS ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang kita untuk membangun negeri. Oke, terima kasih buat teman-teman semua atas obrolannya. Semoga ide-ide ini bisa jadi pemicu buat kita semua untuk membuat PU lebih baik dan lebih kuat. Yuk, kita jadikan PU lebih baik, lebih kuat, dan lebih berdampak. Yeay, salam Terima kasih Mbak PU. Nanda. Tiga pembangun negeri. Dah.